Halo semuanya, baiklah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok penginderaan jarak jauh, yaitu kami akan membahas tentang kartografi, di mana anggotanya adalah yang pertama adalah Tania Sumendap, kedua adalah Fidel Londo, dan yang ketiga adalah Steve Saise. Apa itu kartografi? Jadi dalam konsep kartografi, kartografi adalah bidang yang kompleks dan selalu berubah. Tetapi di pusatnya adalah proses pembuatan peta. Dilihat dalam arti luas, proses ini mencakup segala sesuatu yang mulai dari pengumpulan, evaluasi, dan pemrosesan data, sumber, melalui desain grafis dan intelektual peta, hingga gambar dan reproduksi dokumen akhir. Asosiasi Kartografi Internasional mendefinisikan kartografi sebagai disiplin yang berhubungan dengan konsepsi, produksi, dan penyebaran dan studi peta. Nah, ini adalah klasifikasi kartografi. Klasifikasinya itu terbagi menjadi 4 dan ini adalah 2 diantaranya. Yang pertama itu adalah kartografi dasar, yang berarti pengetahuan kartografi yang pekerjaannya lebih mengutamakan mulai dari pembahasan tentang judul peta, skala peta, legenda, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah kartografi topografi, yang artinya menggambarkan situasi badan air, bentang alam, tutupan lahan, dan serangkaian elemen lain untuk orientasi umum serta label membentuk konten utama peta. Dan yang ketiga itu adalah kartografi teknik, yang berarti pekerjaan kartografi yang lebih mengkhususkan kepada bidang-bidang pembuatan lettering peta, mencetak peta, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah kartografi tematik, artinya memberikan penjelasan tentang jenis dan atribut, lokasi, luas, dan distribusi suatu fenomena, menggambarkan informasi kualitatif dan kuantitatif, sepenuhnya dalam bentuk diagram atau penggambaran mosaik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem processing. Nah, sistem processing ada pada klasifikasi kartografi tematik. Sistem processing dalam kartografi, sebagaimana telah diketahui bahwa dalam proses pembuatan peta yang baik, maka prosedur secara kartografis harus selalu diperhatikan dan dijadikan pedoman dengan harapan dapat dihasilkan sebuah peta yang benar, baik, dan serasi ataupun harmonis. Pada dunia nyata, tentu terdapat berbagai macam data. Kemudian data yang tersebut dikumpulkan sehingga diperoleh informasi yang berupa data mentah atau biasa disebut sebagai raw data. Kemudian data mentah tersebut nanti akan diinventarisasi, digeneralisasi, diseleksi, dan diolah sehingga dapat disajikan dalam bentuk peta ataupun map sebagai perwujud dan kenampakan permukaan bumi yang diperkecil yang berisi gambaran mengenai permukaan bumi. Map image harus dapat digunakan oleh si pengguna atau disebut sebagai map user. Nah, peta adalah representasi simbiosis dan karakteristik yang dipilih dari suatu tempat, biasanya digambar pada permukaan datar. Peta referensi umum. Peta referensi umum menunjukkan informasi geografis tentang suatu daerah, termasuk lokasi kota, batas, jalan, gunung, sungai, dan garis pantai. Peta tematik. Peta tematik menampilkan distribusi atau pola di atas permukaan bumi. Mereka menekankan satu tema atau topik. Tema-tema ini dapat mencakup informasi tentang orang, organisme lain, atau tanah. Dan peta topografi menunjukkan perubahan ketinggian, juga bukit dan lembah di suatu daerah. Konsep peta topografi dan tematik. Peta topografi adalah jenis peta geografis yang ditandai dengan detail skala besar dan representasi kuantitatif bentuan menggunakan garis kontur menunjukkan fitur alami dan buatan manusia. Sedangkan peta tematik dirancang untuk menampilkan satu atau lebih objek atau fenomena sosial atau ekonomi yang saling berhubungan. Peta tematik memfokuskan pada tema atau topik khusus tertentu, misalnya tanah, pertanian, hutan, peta geomorfologi wisata.
Peta tematik biasanya juga berisi fitur topografi atau geografis, meskipun hanya menampilkan informasi latar belakang dan digunakan sebagai titik referensi untuk meningkatkan tema peta. Jadi, pemetaan tematik harus dianggap sebagai titik pertemuan kartografi dan industri serta ilmu pengetahuan lainnya. Ini bertujuan untuk menunjukkan kompleks objek dan fenomena yang didistribusikan secara spesial untuk membuat kerangka kerja untuk analisis dan pengambilan keputusan yang efisien. Sekian dari penjelasan kami tentang kartografi. Terima kasih.